Jangan putusin aku ya. Aku benar-benar nggak bisa hidup tanpamu. Cukup. Bersamamu, cuma karena kamu mau bayarin aku. Sekarang keluargamu bangkrut, kenapa aku harus tetap berpura-pura denganmu? Pura-pura. Semua kebaikan yang kamu lakukan untukku itu akting? Tentu saja. Sepertinya aktingku cukup bagus. Kamu benar-benar percaya. Mia? Aku tahu kamu bukan seperti itu. Kenapa kamu bilang begini? Karena aku selesai berpura-pura. Liam, kita sudah selesai. Liam. Aku selalu mengira dia mencintaimu. Tidak pernah menyangka dia hanya seorang matre tak tahu malu. Orang seperti dia tidak pantas ditangisi. Kamu benar-benar bersedia mendonorkan hatimu untuk anakku? Iya, Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu menderita kanker stadium awal. Jika kamu operasi, kamu bisa hidup setidaknya 10 hingga 20 tahun. Setelah kamu mendonorkan hatimu, kamu mungkin hanya bisa hidup 5 tahun lagi. Dokter juga bilang padaku bahwa kamu hamil 4 bulan. Apa kamu benar-benar sudah memikirkannya? Pak Hayes. Aku sudah memutuskan. Tapi aku perlu kamu menyetujui 2 syarat. Sebutkan syaratmu. Pertama, aku perlu kamu memberiku 3 bulan. Aku akan menjalani operasi caisar lebih awal, dan melahirkan bayinya. Kata dokter. Selama kita punya waktu 5 bulan untuk transplantasi hati, semuanya akan baik-baik saja. Syarat keduamu? Aku perlu kamu memberi grup Right suntikan dana 5 miliar rupiah untuk membantu Liam bangkit kembali. Itu tidak masalah. Selama anakku pulih, 5 miliar rupiah itu bukan apa-apa. Bahkan 10 miliar rupiah pun tidak masalah. Pak Hayes, kesepakatan antara kita tidak boleh diketahui siapapun, termasuk semua orang di grup Right. Kamu sudah berkorban banyak untuk mereka. Melakukan ini. Apakah itu sepadan? Ya? Tolong, jaga rahasia ini untukku. Baiklah. Aku pasti akan menjaganya rahasia. Itulah Pak Wright. Bahkan setelah bangkrut, dia berhasil membalikan keadaan hanya dalam beberapa bulan. Kebangkitan grup Wright semua berkat grup Hayes dan investasi 5 miliar rupiah mereka. Keluarga Wright sangat beruntung diperhatikan oleh grup Hayes. Masa depan mereka tak terbatas. Ibu Brooks. Selama 4 tahun ini, kanker telah menyebar ke seluruh tubuh. Menurutku, kamu punya sekitar 2 bulan lagi, paling lama. Dan fungsi tubuhmu sudah rusak parah. Jangan minum alkohol, mengerti? Itu hanya akan mempercepat kematianmu. Baik, aku mengerti, dokter. Omong-omong, Ibu Brooks. Leo menderita penyakit jantung bawaan. Dia perlu menjalani transplantasi jantung sesegera mungkin. Ada seorang pasien kritis yang cocok dengan Leo. Itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jika kamu bisa, siapkan biaya operasinya. Diperkirakan sekitar 1 juta rupiah. Baik, terima kasih, dokter. Ibu, dokter, apa yang dia katakan? Kata dokter, kamu akan segera menjalani operasi. Mungkin akan sedikit sakit, tapi kamu bisa berani, kan? Aku tidak takut sakit. Selama aku bersama ibu, aku tidak takut apapun.
Nia, sekelompok anak kaya muncul di klub. Kamu lagi kekurangan uang belakangan ini, kan? Datang sekarang, kamu masih bisa dapat. Baik, aku segera ke sana. Leo masih kecil. Dalam 2 bulan yang tersisa, aku harus menabung sebanyak mungkin untuknya. Nia, apa yang kamu lakukan di sini? Berhenti menggertak ibuku. Ibu. Wah, Nia. Kamu benar-benar keterlaluan kali ini. Kamu baru saja meninggalkan Liam, dan sudah menemukan korban baru. Leo, pergi main di sana sebentar. Apa? Tanpa uang Liam, kamu kelihatan lusuh sekarang? Kalau kamu di sini cuma untuk ngomong-omong kosong, lebih baik jangan buang waktu. Nia. Untung saja kamu meninggalkan Liam dulu. Sekarang dia tidak hanya tidak bangkrut, tapi grup Hayes mengucurkan 5 miliar rupiah padanya. Omong-omong, untung dia bangkrut dulu. Atau dia tidak akan pernah tahu kalau kamu itu matre. Bagaimana? Pasti kamu menyesal sekarang. Kehilangan seseorang yang benar-benar mencintaimu. Oh, ya? Aku sangat menyesal. Aku menyesal setiap malam, kehilangan ATM. Banyak uang. Menghancurkan hatiku. Kamu menjijikan. Dan Liam masih belum bisa melepaskanmu. Setelah bertahun-tahun, dia masih terobsesi padaku. Lihat, memainkannya. Seperti bermain dengan anjing. Kamu wanita tak tahu malu. Keluar dari sini. Leo. Markus, kamu kenal Ibu Brooks? Kenal? Tentu saja. Kami sudah kenal lama sekali. Dulu, dia bersikeras meninggalkan Liam saat dia bangkrut. Liam hampir hancur. Aku kasihan padanya. Kankernya sudah menyebar kemana-mana. Dia hanya punya 2 bulan lagi. Pantas saja. Karma. 4 tahun lalu, dia didiagnosis kanker tahap awal. Itu sebenarnya bisa diobati. Tapi dia sedang hamil, dan dia bersikeras mendonorkan hatinya. Donasi hati. Menjadi ibu tunggal itu berat. Dan, anak itu, Leo Wright, menderita penyakit jantung bawaan. Sungguh menyedihkan. Apa katamu? Nama belakang anak itu adalah Wright. Nama belakang Leo adalah Wright. Wright yang sama seperti di grup Wright. Wright-nya Liam Wright. Bagaimana mungkin? Anak itu sekarang berusia 4 tahun. Kalau dipikir-pikir, Liam putus dengan Mia 4 tahun lalu. Mungkinkah? Kamu bilang Mia mendonorkan hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu Brooks memutuskan untuk mendonorkan hatinya tepat saat dia mengetahui dia hamil 4 bulan. Untuk mendonorkan kepada putra Pak Hayes, dia menjalani operasi caisar 3 bulan lebih awal. Saat itu, dia hampir tidak selamat. Pak Hayes. Pak Hayes. Yang mana? Arthur Hayes, orang terkaya di negara ini. Arthur Hayes. Putra Pak Hayes mendapat donasi hati dari jiwa yang baik. Dia sudah pulih sekarang. Pak Hayes memutuskan untuk menyuntikkan 5 miliar rupiah ke grup Wright yang baru saja bangkrut. Untuk menjaga kebaikan itu berlanjut. Nama belakang anak itu adalah Wright. Ia mendonorkan hatinya. Putra Pak Hayes sembuh. Grup Hayes berinvestasi ke grup Wright. Semuanya masuk akal sekarang. Jadi, kebangkitan grup Wright semua berkat dukungan Mia di belakang layar. Leo. Bu, ibu sedang apa? Ibu menghabiskan banyak uang untuk pengobatanku. Biayanya mahal banget. Aku ingin menghasilkan lebih banyak uang, supaya kita berdua bisa sembuh. Leo.
Ibu hanya ingin kamu bahagia setiap hari. Jangan khawatir soal uang. Serahkan itu pada ibu. Bu, aku tidak ingin ibu bekerja terlalu keras. Aku sudah besar sekarang. Aku ingin menghadapi semuanya bersama ibu. Leo, ibu bersamamu. Leo, lihat, ibu dapat botol lagi. Leo, kue mana yang kamu mau? Ibu akan belikan untukmu. Bu, aku tidak mau. Ibu bekerja keras untuk uang. Aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Bu, sudah larut. Ayo pulang. Setelah ibu makan, ibu masih harus pergi kerja. Leo, ini semua salahku karena miskin. Aku membuatmu menderita bersamaku. Sejak Pak Wright putus dengan Mia, dia tidak menyentuh wanita selama 4 tahun. Ini pertama kalinya dalam 4 tahun Pak Wright datang ke klub. Dulu, untuk memenangkan Mia kembali, dia menunggu di luar pintunya hari demi hari, dia bahkan tidak meliriknya. Biarkan aku bilang, jika dia tahu bahwa Pak Wright telah sukses besar dan membalikkan keadaan, pasti dia akan menyesali dirinya sendiri. Lupakan. Sudahlah. Pak Wright. Hari ini kamu harus bersenang-senang. Ayo. Ayo, suruh para gadis masuk. Biarkan Pak Wright memilih duluan. Pak Wright, cepat. Pilih satu. Harus kuakui, gadis-gadis ini sangat bagus. Terserah kalian, teman-teman. Ya, jika Pak Wright bilang begitu, aku tidak akan malu-malu. Ayo. Kamu, sini. Aku bicara denganmu. Kenapa kamu tidak bergerak? Apa tama-tama sih, sosok wanita ini mirip sekali dengan Mia? Tampan, Mia hanya menjual minuman. Biarkan aku merawatmu. Minggir. Mia, mungkinkah? Lihat ke atas. Aku bilang lihat ke atas. Mia? Apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kau tidak lihat, Pak Wright? Aku di sini. Tentu saja, untuk menjual minuman dan mencari uang. Cari uang? Sepertinya setelah kau meninggalkanku, kau tidak begitu baik, sampai kau harus mencari uang di klub. Ibu, kapan ibu pulang kerja? Jadi anak baik, Leo. Ibu mungkin masih beberapa saat lagi sebelum bisa pulang. Sekarang tidurlah. Baik, jangan terlalu keras bekerja, ibu. Leo. Anak siapa ini? Tentu saja dia anak suamiku dan aku. Kecuali kau pikir dia anakmu, Pak Wright? Pak Wright? Kau tidak. Masih tergila-gila padaku, kan?
Liam. Aku hanya bilang, aku lapar, dan kau bangun membuatkan mie untukku, kau sangat baik padaku. Di hidup ini, selain dirimu, aku tidak ingin menikah dengan siapapun. Mengerti. Makanlah, sayang. Benar? Masa dia anakku? Pak Wright, kau kenal dia? Menurutmu? Apa aku kenal kau? Aku sudah bilang dengan jelas. Dan dia masih. Kau pikir kau siapa? Wanita yang tersenyum demi uang? Dan kau pikir aku masih punya perasaan padamu? Kau mau uang, ya? Aku biarkan kau mendapatkannya. Pak Sullivan, kau suka dia? Aku akan menyuruhnya menemanimu malam ini. Biaya layanan aku yang bayar. Pak Sullivan adalah tamu VIP-ku. Layani dia dengan baik. Lepaskan aku. Lepaskan. Cantik. Baumu wangi sekali. Lepaskan. Beraninya kamu mengotori sepatu Pak Wright? Berapa harga sepatumu? Aku akan membayarnya. Bayar? Dengan uang yang kamu dapat dari kerja di klub? Dulu, Pak Wright merendah, memohon kamu untuk menerimanya kembali, tapi kamu tetap memutuskan putus. Sekarang lihat dirimu, menjual minuman di klub, dan sekarang dia bahkan tidak akan mendapat kesempatan itu. Tunangan yang diatur keluarga Wright untuk Pak Wright akan segera pulang ke rumah. Harus diakui, Chloe Vance ini, sebagai pewaris keluarga Vance, baik dari segi penampilan maupun latar belakang, bukankah dia benar-benar mengalahkan penjual minuman itu, benar kan? Iya, tepat sekali. Liam, dia sekarang punya tunangan. Mungkin ini yang terbaik. Lagi pula, aku akan mati juga, jadi ada yang merawatnya juga baik. Aku sudah memutuskan untuk melepaskan. Tapi kenapa hatiku masih sakit sekali? Jadi, bagaimana cara kamu bayar? Aku akan transfer uangnya ke kamu. Transfer? Berapa? 1.000? 2.000? Atau 10? 20.000? Sebut saja harganya. Sepatu ini harganya 2 juta rupiah. Ini edisi desainer eksklusif edisi. Satu-satunya di dunia. Bagaimana cara kamu bayar itu? Karena dia tidak mampu membayarnya, kenapa tidak suruh dia jilat sepatu Pak Wright sampai bersih? Jilat sampai bersih. Jilat. Kami bilang jilat sampai bersih, apa kamu tidak mengerti? Cincin ini. Sayang, selamat ulang tahun. Aku membuat cincin ini untukmu dengan tanganku sendiri. Jangan anggap ini terlalu sederhana. Cincin buatan Liam sendiri. Lebih berarti dari merek mewah manapun. Aku tidak akan pernah melepasnya. Lepaskan aku. Kenapa kamu masih memakai cincin ini? Kenapa kamu masih memakai cincin itu? Kembalikan cincin itu, lalu katakan padaku, kenapa kamu harus memakai cincin itu? Memakainya selama bertahun-tahun. Aku sudah terbiasa. Pak Wright, kembalikan cincin itu. Milikmu? Aku memberimu cincin ini. Secara teknis, ini milikku.
Kamu memberi hadiah dan sekarang kamu mau mengambilnya kembali? Itu tidak terdengar seperti sesuatu yang akan dilakukan Pak Wright. Jika kamu begitu menginginkan cincin ini, aku bisa mengembalikannya padamu. Asalkan kamu memberitahu alasannya, aku akan memberikannya padamu. Kamu masih menyukaiku? Itu hanya cincin. Barang rongsokan. Baiklah, simpan saja. Kamu menyebut ini rongsokan? Iya. Cincin ini bukan merek mewah kelas atas. Sesuatu yang kamu buat sendiri, apalagi kalau bukan rongsokan. Baik. Kamu benar. Itu hanya barang rongsokan. Karena kamu tidak menyukainya, maka aku akan membantumu menghancurkannya. Liam, keluargamu sangat kaya. Ini ulang tahun Mia. Kenapa kamu nggak beliin dia cincin? Kenapa harus buat sendiri? Apa yang kamu tahu? Buatan tangan lebih berarti. Karena Pak Wright tidak mau saya bayar ganti rugi, saya pamit sekarang. Berhenti. Ada lagi? Kamu belum bayar utang padaku. Apa hakmu untuk pergi? Kamu sudah mempermalukanku. Apalagi yang kamu mau dariku? Itu yang kamu sebut penghinaan? Kamu sudah menjual minuman di sini. Apalagi yang nggak bisa kamu tangani? Nggak mau bayar? Nggak apa? Buka semuanya. Pak Wright, semua sudah dibuka. Minum semua ini, dan aku akan melepaskanmu. Jika kamu minum semua ini, aku akan membiarkanmu pergi. Ibu Brooks, selama 4 tahun terakhir, kanker telah menyebar kemana-mana. Paling lama, kamu hanya punya 2 bulan lagi. Dan fungsi tubuhmu sudah rusak parah. Ingat, jangan minum alkohol. Minum alkohol akan mempercepat kematianmu. Kata dokter, aku tidak boleh minum. Aku tidak akan minum ini. Dia jual minuman tapi tidak bisa minum? Pak Wright, Mia benar-benar tidak bisa minum. Minuman ini, aku akan meminumnya untuk dia. Siapa yang suruh kamu bicara? Minuman ini, kamu minum. Tidak mau minum? Apa karena bayaranku kurang? Baik, aku akan memberimu uang. Cukup? Tidak bisa minum? Kurang? Kalau ini? Cukup? Cukup? Dengar, kamu pikir kamu siapa? Kamu datang ke sini untuk uang, kan? Minumlah. Jangan rusak kesenangan Pak Wright. Oke. Minum. Minum sekarang. Minum. Oh, Ibu Brooks, Leo memiliki penyakit jantung bawaan. Dia perlu transplantasi jantung sesegera mungkin. Ada seorang pasien kritis yang cocok untuk Leo. Diharapkan dalam beberapa hari. Jika kamu mampu, mulai persiapkan biaya operasinya. Diperkirakan 1 juta rupiah. Kamu ingin aku minum? Baik. Tapi ini tidak cukup. Berikan aku 1,5 juta rupiah, dan aku akan minum. Beri aku 1,5 juta rupiah, dan aku akan meminumnya. 1,5 juta rupiah. Kamu benar-benar berani meminta sebanyak itu?
Baru saja, bukankah kamu bilang dokter melarangmu minum? Lalu kenapa? Kamu bisa minum lagi? Seperti katamu. Asal uangnya pas, aku akan melakukan apa saja. Uang, itu yang selalu kamu bicarakan. Mia, kamu benar-benar tidak segan melakukan apapun demi uang. Bagaimana aku bisa begitu buta hingga jatuh cinta padamu? Aku hanya bertanya. Jika aku menghabiskan semua minuman ini, kamu akan memberiku 1,5 juta rupiah, ya. Dalam waktu 2 bulan, mengumpulkan 1,5 juta rupiah hampir mustahil. Meminum minuman-minuman ini bisa membuatku mendapatkan 1,5 juta rupiah. Untuk operasi Leo. Sisa 500.000 rupiah akan menutupi biaya hidupnya. Itu sepadan. Baiklah. Aku akan meminumnya. Aku akan merekam ini dan mengunggahnya di media sosial, biarkan semua orang melihat betapa tak tahu malunya dia. Minum. Minum. Mia sudah berbuat begitu banyak untuk Liam, tapi dia masih salah paham padanya. Kita harus memberitahu Liam, atau dia akan menyesal. Angkat teleponnya. Berhenti berpura-pura. Masih banyak anggur yang tersisa. Minum semuanya. Tidak. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kita menunggu lebih lama, Mia akan mati. Kamu mau uang, kan? Kenapa kamu tidak minum? Aku sudah menghabiskan anggurnya. Di mana uangnya? Uang yang kamu mau. Liam. Jangan lakukan hal bodoh. Ambil itu. Ambil setiap potongannya. Biarkan aku lihat apa yang akan kamu lakukan demi uang. Sejauh mana kamu bersedia pergi? Ibu Brooks, dalam 4 tahun ini, kanker telah menyebar kemana-mana. Kami memperkirakan Anda hanya punya 2 bulan lagi. Mia. Mia. Liam, apa yang kamu lakukan? Liam, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak lihat? Berikan uang padanya. Ini. Apakah itu cukup? Liam, cukup. Apa kamu tahu grup Wright bisa bangkit kembali semua karena Mia? Karena dia? Karena dia putus denganku untuk membuatku lebih kuat. Karena dia memberikan hatinya sendiri. Untuk grup Wright sebagai imbalan 5 miliar rupiah. Apa? Investasi 5 miliar rupiah grup Wright dibawa oleh Mia. Bagaimana mungkin? Kamu pasti bercanda. Apa maksudmu investasi 5 miliar rupiah ini dibawa oleh Mia? Benar. 4 tahun lalu, putra Pak Hayes menderita kanker hati stadium akhir.
Mia mendonorkan hatinya kepadanya. Sebagai imbalan, grup Hayes harus menyuntikkan 5 miliar rupiah ke grup Wright untuk membantumu bangkit kembali. Semua yang kamu miliki sekarang semua diberikan oleh Mia. Apa? Kalau begitu, kenapa dia putus denganku? Karena Mia. Markus. Hentikan. Kenapa? Kau sudah berbuat banyak untuknya, kenapa tidak kau katakan? Tolong. Baiklah. Mia, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan. Sudah kubilang. Aku bersamamu. Demi uangmu. Aku pergi karena kau kehilangan segalanya. Berkorban untukmu? Kau pikir aku ini apa? Orang bodoh? Tepat sekali. Saat Pak Wright bangkrut, dia meninggalkannya. Orang yang tidak tahu terima kasih. Tidak akan pernah melakukan hal tanpa pamrih. Lagi pula, ku dengar grup Hayes berinvestasi di grup Wright semata-mata karena tunangan Pak White adalah pewaris keluarga fans. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Mia. Ya, benar. Seorang matre yang jual minuman di klub demi uang. Mana mungkin dia berkorban untukku? Itu bohong. Sebenarnya, Mia. Cukup. Apa yang perlu diperdebatkan? Liam. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Liam. Setelah kamu tahu kebenarannya, pasti kamu akan menyesal. Baik. Aku menunggu hari itu. Kamu sudah berbuat begitu banyak untuknya. Kenapa tidak kamu katakan saja? Aku sudah di tahap akhir kanker. Aku paling lama hanya punya 2 bulan. Daripada memberitahu Liam, lebih baik biarkan saja. Dia tidak tahu semua yang sudah kulakukan untuknya. Setelah aku pergi, dia tidak akan terlalu sakit. Kamu bodoh sekali. Karena aku tidak bisa menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Aku akan berusaha membuatnya bahagia. Tolong jaga rahasia ini untukku. Baik. Aku menghormati keinginanmu. Hasil laporan menunjukkan kondisimu tidak baik. Bukankah sudah kubilang jangan minum? Baru beberapa hari, dan sel kankernya sudah menyebar sebanyak ini. Dengan laju ini, kamu hanya punya sekitar 1 bulan lagi. Baik. Aku mengerti. Sebenarnya, 1 atau 2 bulan bagiku tidak ada bedanya. Asal aku bisa bertahan sampai operasi Leo selesai. Kamu. Terima kasih, Dr. Davis. Maaf merepotkan. Aku kembali dulu. Baik. Apa? Pasien kritis itu mengalami kejernihan terminal. Baik. Aku mengerti. Ibu Brooks, tunggu. Ada yang lain? Dr. Davis? Aku baru saja mendapat telepon tentang pasien kritis yang cocok dengan Leo, dan mereka mungkin tidak akan bertahan hari ini. Kamu harus cepat dan memasukkan Leo ke rumah sakit. Setelah organ donor diambil, harus segera ditransplantasikan. Oke, aku akan menjemput Leo sekarang. Ingat, setelah jantung diambil, bisa disimpan paling lama 4 hingga 6 jam. Jika kita melewatkan waktu itu, tidak bisa ditransplantasikan, kamu harus cepat. Liam, aku sudah tiba di Jiangcheng. Kudengar Pak Wright senior lumpuh beberapa hari yang lalu, dan dia di rumah sakit sekarang. Dia terkena stroke dan sekarang di Jiangcheng, pemulihan di rumah sakit sentral. Liam, sudah lama aku tidak bertemu Pak Wright senior. Ikut aku menemuinya. Oke, sampai jumpa di rumah sakit.
Leo, ibu mau ke toilet. Dan kita akan pergi ke dokter sebentar lagi, jadi kamu bisa tunggu di sini untuk ibu. Oke, Ibu. Tuan, kamu nggak apa-apa. Hei, nak. Cepat. Bantu aku berdiri. Tuan, mama aku kerja keras cari uang. Bagaimana kalau kamu itu kakek penipu? Dan minta uang sama mama, terus gimana? Anak ini. Kenapa aku pura-pura jatuh dan nipu kamu? Cepat. Cepat. Bantu aku berdiri. Mama bilang kalau orang dewasa lagi susah, biasanya mereka nggak minta tolong sama anak kecil. Siapapun yang minta tolong sama anak kecil pasti orang jahat. Anak ini cukup waspada, ya. Tuan. Hei, nak. Makasih, nak. Tadi, kamu nggak takut aku ini penipu, orang jahat? Lalu kenapa kamu bantu aku tadi? Aku merasa kamu benar-benar butuh bantuan. Anak ini cukup pintar. Tidak sembarangan berhati baik. Anak laki-laki ini. Dia mirip sekali dengan Liam waktu kecil. Mungkinkah dia anaknya Liam? Hei, nak. Berapa umurmu? Aku 4 tahun. 4. Liam. 4 tahun lalu, sepertinya punya pacar. Karena grup Raid bangkrut, pacarnya putus dengannya. Dia terpuruk beberapa saat. Anak ini. Mungkinkah dia benar-benar anak Liam? Hei, nak. Siapa namamu? Bisakah kamu mengantarku untuk bertemu ibumu? Ibuku bilang aku tidak boleh memberitahu namaku pada orang asing. Kakek, apakah kamu orang jahat? Kakek, karena semuanya baik-baik saja, aku pergi sekarang. Tunggu. Anak kecil ini lari cukup cepat. Untung aku mengambil sehelai rambutnya. Tuan, Anda bisa berjalan tanpa tongkat sekarang. benar. Siapa sangka jatuh benar-benar menyembuhkannya? Anak itu. Dia pasti bintang keberuntunganku. Jatuh menyembuhkan kelumpuhan? Itu benar-benar keajaiban medis. Liam bilang dia akan membawa gadis itu, Chloe, untuk menemuiku nanti. Sempurna, aku akan menyuruhnya, dan anak kecil itu melakukan tes DNA. Ibu, ada seorang kakek yang baru saja jatuh. Aku bantu dia berdiri. Leo, ibu tahu kamu anak yang berhati baik. Kebaikan adalah kebajikan yang indah. Tapi selalu ingat, keselamatanmu sendiri yang utama. Ya, mengerti. Semua yang ibu katakan, aku ingat. Leo, ibu tidak bisa lama menemanimu. Mulai sekarang, kamu harus jalani jalanmu sendiri. Kamu masih sangat kecil. Tanpa ibu yang melindungimu, kamu harus lebih pintar dari anak lain supaya tidak terluka. Ibu, kenapa ibu menangis? Apa aku membuat ibu marah? Tidak. Ibu hanya berpikir, kamu akan segera dioperasi. Ibu senang. Cewek suka bunga. Bunga itu cantik. Aku akan petik untuk ibu, biar ibu tidak nangis. Leo, jangan lari, kamu punya penyakit jantung. Liam, aku sudah hampir sampai. Kamu di mana? Hampir sampai. Oke. Aku lupa bunganya untuk Pak Wright Senior. Awas lihat jalan. Kamu buta atau apa? Nona, maaf. Kalau maaf saja cukup, buat apa kita butuh polisi? Nona, aku tidak sengaja. Leo, Kamu tiba-tiba berbalik, makanya aku nabrak kamu. Kamu punya mata, atau cuma pajangan? Kamu lihat aku berbalik, kenapa kamu tidak berhenti? Kamu tahu nggak gaun ini baru aku pakai hari ini?
Lihat apa yang kamu lakukan. Bagaimana aku bisa keluar dengan begini? Maaf, maaf. Kamu, ibunya? Ya, aku ibu dari anak ini. Gaunmu ini, aku akan bayar. Bayar? Kamu tahu nggak berapa harga gaun ini? Ini dari desainer Paris edisi kolektor. Kamu dengan barang tiruan murahmu bahkan tidak mampu membeli satu berlian dari gaun ini. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Mia. Tolong jangan tinggalkan aku, ya. Aku sangat merindukanmu. Kamu. Itu kamu. Kamu kenal aku? Kamu mantan Liam, kan? Apa? Siapa nama kamu? Apa? Mia. Kamu. Aku tunangan Liam, Chloe Vance. Jadi, dia tunangan Liam. Kudengar setelah grup Raid bangkrut, kamu putus dengan Liam. Dasar wanita tak tahu malu. Dan membayangkan Liam masih memikirkanmu. Wanita jahat, jangan bicara tentang ibuku seperti itu. Anak nakal, tutup mulutmu. Ibu Vance, jika Anda di sini untuk melampiaskan, maka kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Hentikan dia. Mau pergi? Tidak semudah itu. Apa yang kamu mau? Anak nakal ini menabrakku. Sebagai ibunya, kamu harus berlutut dan minta maaf padaku. Jangan ganggu ibuku. Ibu Vance, jangan keterlaluan. Kamu tidak mau berlutut? Baik. Kalau begitu akan kubuat dia berlutut. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan anakku. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Leo, ibu. Anakku punya penyakit jantung. Lepaskan dia. Ibu, jantungku. Jantungku agak sakit. Jangan takut, Leo. Ibu sudah membawa obatnya. Minum saja, nanti kamu sembuh. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan. Bagaimana kalau tidak? Hanya untuk menghindari permintaan maaf, kamu pura-pura begini. Dia benar-benar anakmu, kan? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Leo, kamu tidak apa-apa. Ibu, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Ibu Vance, tolong, berikan obatnya. Leo akan mati tanpanya. Kamu memohon padaku, dan begini sikapmu? Apalagi yang kamu mau dariku? Sudah kubilang, aku ingin kamu berlutut. Ibu Vance, tolong, berikan saja obatnya. Lihat dirimu. Kalau saja kamu tadi langsung berlutut, anak ini tidak perlu menderita. Setuju? Obatnya. Kenapa terburu-buru? Kamu bilang kalau aku berlutut, kamu akan memberikan obatnya. Aku bilang berlutut kalau bicara. Beginikah caramu memohon? Kalau kamu mau obatnya, baiklah. Kalau kamu mengaku saja bahwa kamulah yang mempermainkan perasaan Liam, dan minta maaf padanya, maka aku akan memberikannya padamu. Ayo, katakan. Katakan saja. Dan obatnya untukmu. Ibu, tidak. Aku mempermainkan perasaan Liam. Ini semua salahku. Aku minta maaf padanya. Boleh aku minta obatnya sekarang? Baiklah. Ini, ambil. Kamu lagi apa? Kamu? Ada apa? Bukannya kamu suruh aku balikin. Udah aku balikin. Kamu nggak mau? Kalau kamu nggak mau,
Kamu lagi apa? Apa kamu sadar ini obat penyelamat nyawa Leo? Obat penyelamat nyawa apa? Kamu benar-benar pura-pura. Berhenti di situ, atau akan kubuat kamu menyesal. Ibu? Ibu, Leo? Leo, Ibu? Aku tahu, ibu membawaku ke dokter, menghabiskan banyak uang. Jadi, aku ngumpulin botol dan menjualnya. Dapat banyak uang, dan semua uangnya aku masukkan ke celenganku. Leo, berhenti bicara. Ibu nggak akan biarin kamu kenapa-kenapa. Ibu, kalau Leo pergi ke surga, jangan nangis ya. Karena Leo nggak akan ada, jadi dia tidak bisa mengusap air mata ibu. Leo, ibu bawa kamu ke dokter sekarang. Jangan takut, Leo. Bertahan sedikit lagi, Leo. Jangan pergi. Minggir. Nggak mau. Ayo, pukul aku kalau berani. Tolong. 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 Chloe? Kamu nggak apa-apa? Liam, agak sakit. Tapi aku bisa tahan. Mia, kenapa kamu memukulku? Mia, ada apa? Liam, anak Mia menabrakku. Aku tidak bermaksud membesar-besarkannya, tapi aku tidak menyangka. Begitu Mia tahu aku tunanganmu, dia tiba-tiba memukulku. Aku sangat takut. Mia, sejak kapan kamu menjadi begitu kejam? Lupakan saja. Percaya saja apa yang kamu mau. Leo? Minggir. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong. Mia, aku tahu kamu pahit. Tapi sekarang, yang di sisi Liam adalah aku. Meskipun kamu pahit, itu tidak berguna. Liam, sungguh sakit. Berhenti. Apa? Minta maaf pada Chloe. Kalau aku bilang, dia yang memulainya. Apa kau percaya? Bagaimanapun kau menjelaskannya, tidak akan mengubah fakta bahwa kau memukul seseorang. Minta maaf. Ibu Vance. Maaf. Aku sudah minta maaf. Boleh aku pergi sekarang? Liam, permintaan maaf Mia sangat tidak tulus. Kau dengar itu? Chloe tidak senang, minta maaf lagi. Aku bilang minta maaf. Biarkan aku lihat, kamu terluka di mana? Kamu sangat khawatir padaku? Tentu saja. Kamu adalah sayangku. Menghancurkan hatiku jika kamu mendapat goresan pun. Aku mengatakan semua itu untuk membuatnya salah paham. Itulah yang kuinginkan. Tapi kenapa hatiku terasa sakit begitu? Ingat, begitu jantung diangkat, hanya bisa disimpan selama 4 hingga 6 jam. Jika kita melewatkan waktu itu, tidak bisa ditransplantasikan. Kita harus bertindak cepat. Jika kita tidak masuk ruang operasi sekarang, akan terlambat. Ayo. Jika Leo tidak sampai ke rumah sakit, dia akan mati. Leo? Kenapa anaknya terlihat persis seperti aku waktu kecil? Anak ini. Anak siapa ini? Liam, kamu lupa. Mia sudah lama menikah. Anak ini jelas anak dia dan suaminya. Apa ini benar-benar anakku atau bukan? Tentu saja bukan. Ibu, Leo, bertahanlah sebentar lagi. Ibu akan membawamu ke rumah sakit sekarang.
Cari tahu penyakit apa yang diderita anak Mia sebenarnya. Liam, wanita itu sudah keterlaluan. Kenapa kamu masih peduli dengan anaknya? Apa kamu benar-benar sangat mencintainya? Mia, kamu akhirnya setuju menemuiku. Liam, ini aku, Chloe. Chloe Vance. Chloe. Maaf, aku sudah terlalu banyak minum. Tidak peduli anak siapa ini, dia harus mati. Leo, ibu percaya padamu. Kamu akan melewati ini. Dokter Davis, Bagaimana keadaan Leo? Operasinya berjalan lancar. Dia hanya perlu istirahat dan pemulihan. bagus. Ibu Brooks, kamu benar-benar tidak boleh memaksakan diri terlalu keras. Kalau tidak, aku tahu. Dokter Davis. Sepertinya, waktuku semakin habis. Pak Wright Senior, meskipun Anda merasa lebih baik, Anda tetap perlu santai. Biarkan Anda beristirahat. Baiklah, baiklah, pergilah. Ayah, kalau begitu aku juga pergi. Tunggu, Ayah, ada yang lain? kemarilah. Kemarilah. Ada yang ingin kukatakan padamu. Kenapa kamu berdiri jauh sekali? Membungkuklah. Baiklah, baiklah. Lanjutkan. Dapat rambutnya. Cepat, lakukan tes DNA. Markus, kamu ngapain di sini? Aku datang lihat keadaan Leo. Dokter Davis bilang operasi Leo berjalan lancar. Dia cuma butuh waktu untuk pulih. Syukurlah. Ada lagi? Sebenarnya, beberapa hari ini, aku susah tidur. Aku merasa berhutang padamu permintaan maaf yang resmi. Mia. Maaf, Gak apa-apa. Lagi pula, waktu itu, aku sengaja menyesatkanmu. Leo masih tidur. Ayo bicara di luar. oke. Dokter Davis bilang kondisimu tidak baik. Apa rencanamu selanjutnya? Aku akan bertahan sampai Leo pulang. Jika mungkin. Dia akhirnya pulang. Kamu baik-baik saja? Sepertinya aku tidak akan bertahan selama itu. Aku hampir tidak bisa berdiri. Liam, lihat ke sana.
Mia dan Markus? Mereka? Mungkin mereka bersama? Ayah, aku ada urusan. Aku suruh mereka antar kamu pulang dulu. Oke, ayo, ayo. Pastikan Pak Wright Senior sampai rumah dengan selamat. Ya, Pak. Ayo. Sejak kapan kalian berdua jadi dekat? Udah pelukan? Tidak, Nia baru saja kehilangan keseimbangan. Aku tadi membantunya. Membantu? Itu yang kamu sebut membantu? Kamu memegang pinggangnya. Di depanku, berani dekat-dekat seperti ini. Diam-diam, ya, udah ciuman, sentuhan, udah tidur bareng. Liam, jaga mulutmu. Apa? Kena saraf, ya? Seputus asa apa kamu? Begitu haus akan pria, kenapa tidak jual diri saja? Liam, cukup. Liam, Markus, berani memukulku? Markus, seberapapun marahnya kamu nggak bisa seenaknya mukul orang. Siapa yang tanya? Liam, aku dan Mia, ini nggak seperti yang kamu kira. Enggak? Kalau gitu, kasih aku alasan yang masuk akal. Sebenarnya, Mia kena kanker. Kenapa aku harus menjelaskan apapun padamu? Liam Wright, kita sudah putus sejak lama. Apa aku harus bilang ke kamu? Siapa yang bersamaku? Jadi akhirnya kamu mengaku, ya? Mia, Tolong, bantu aku sekali lagi. baiklah. Mia, kamu selama ini bersama Markus selama ini, kan? Kamu tahu mereka adalah sahabat, dan kamu tetap berhubungan dengannya. Kamu nggak akan balas dendam ke Liam, kan? Iya. Terus, Jadi hari itu di klub, waktu dia bilang kamu mendonorkan hati kepada anak Pak Hayes, apakah itu juga bohong? Kalian berdua bersekongkol untuk membodohiku. benar. Itu semua hanya akting. Dan kamu benar-benar percaya. Yang satu sahabatku, dan yang lainnya adalah wanita yang sudah kucintai bertahun-tahun. Dan kalian berdua bekerja sama untuk menjebakku? Baiklah, sempurna. Dr. Stone, ini laporan donasi hati untuk Ibu Brooks. Apa? Laporan donasi hati? Laporan donasi hati apa? Coba lihat. Ini berkasku. Apa hakmu untuk melihatnya? Jadi, kepada siapa kamu mendonorkan hatimu? Bilang padaku. Itu urusanku, bukan urusanmu. Ada apa? Bilang padaku. Ini privasi pasien. Aku tidak bisa memberitahumu. Baik. Jadi tidak ada yang mau bilang? Baik, aku akan lihat sendiri. Berikan padaku. Ini urusan pribadi, kenapa harus aku tunjukkan padamu? Kamu tidak mau menunjukkannya, karena ada sesuatu yang kamu sembunyikan di dalamnya? Bukan urusanmu. Pak Wright. Markus, aku lelah. Bantu aku masuk ke dalam untuk istirahat. Oke. Cari tahu untukku, siapa sebenarnya yang Mia donori hatinya? Liam, tentang ini, kamu tidak perlu menyelidikinya. Kenapa? Karena, orang yang memberikan putra Pak Hayes sebuah hati, sebenarnya adalah aku. Kamu mendonorkan hatimu kepada siapa? Kenapa? Bukankah itu orang terkaya di Siaguo, Arthur Hayes, dan pacar Liam, Mia, apa yang mereka bicarakan? Saya perlu Anda berinvestasi di grup Wright dengan 5 miliar rupiah untuk membantu Liam bangkit kembali. Itu tidak masalah. Selama anak saya pulih. Apalagi 5 miliar rupiah. Bahkan 10 miliar rupiah pun tidak masalah. Pak Hayes, kesepakatan yang saya buat dengan Anda tidak boleh memberitahu siapapun, termasuk semua orang di grup Wright.
4 tahun lalu, grup Pride bangkrut. Saya dengar putra Pak Hayes mengidap kanker hati stadium akhir. Jadi, dia membuat kesepakatan dengannya. Dia menawarkan untuk mendonorkan hatinya kepada putra Pak Hayes. Tapi syaratnya adalah dia memberikan grup Pride investasi sebesar 5 miliar rupiah agar bisa bangkit kembali. Kamu sudah berbuat begitu banyak untukku. Kenapa tidak kamu katakan padaku lebih cepat? Diam, aku tidak memberitahumu karena aku tidak ingin kamu khawatir padaku. Tapi sekarang, aku tidak ingin kamu dimanfaatkan oleh orang yang punya motif tersembunyi. Jadi, aku terpaksa memberitahumu. Chloe bersedia mendonorkan hatinya hanya untuk memberi grup Pride kesempatan untuk bangkit kembali. Dia melakukan pengorbanan besar untukku. Bagaimana mungkin aku tidak baik padanya? Mungkin ada beberapa orang yang harus aku lepaskan. Ayo pergi. Hei, siapkan catatan donasi hati untuk putra Pak Hayes. Cepat. Rasanya nyaman sekali di rumah, ya. Tuan, hasil tes DNA sudah keluar. Cepat, biarkan aku lihat. Mereka ayah dan anak. Benar-benar ayah dan anak. Anak itu benar-benar cucuku sendiri. Bagus, hebat, aku punya cucu. Dan anak yang cerdas dan pintar. Tuan, Anda sudah setiap hari bicara soal cucu akhir-akhir ini. Dan dia benar-benar muncul. Berandal Liam itu. Kapan dia punya anak di luar untukku? Tidak. Aku harus meneleponnya sekarang. Dan tanya padanya. Sudah ku telepon tapi tidak diangkat. Mungkin dia sibuk. Lupakan. Aku akan tanya dia beberapa hari lagi, pasti hasilnya sama saja. Markus, Leo hari ini keluar rumah sakit. Terima kasih atas bantuanmu. Jika tidak, dengan kondisi kesehatanku sekarang, aku takut. Bukan masalah besar. Hanya bantuan kecil. Terima kasih, Markus. Leo, kamu mau makanan barat? Itu terlalu mahal, aku tidak mau. Tapi aku mau. Ajak ibumu dan ikut aku, ya. Oke. Ayo. Leo, kamu mau makan apa? Markus, ayo pindah meja. Oke. Karena kita sudah di sini. Kamu sembunyi dari apa? Liam. Kalian ngapain di sini? Apa? Apa aku mengganggu kencan kalian? Liam. Sebenarnya, Mia dan aku. Ini benar-benar bukan seperti yang kamu kira. Aku tidak peduli tentang apa yang terjadi di antara kalian berdua. Saat ini, aku hanya peduli pada Chloe. Lagi pula, untuk membantu grup Pride bangkit kembali, dia tidak ragu-ragu mendonorkan hatinya kepada putra Pak Hayes. Dia sangat baik padaku. Bagaimana mungkin aku mengkhianatinya? Apa katamu? Orang yang mendonorkan hati kepada putra Pak Hayes adalah Chloe fans. Tentu saja. Liam, pasti bukan Chloe fans. Dia selama ini berbohong padamu. Sebenarnya, orang yang benar-benar mendonorkan hati kepada putra Pak Hayes adalah Markus. Liam, aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu harus percaya padaku. Jangan khawatir. Tentu aku percaya padamu. Jika bukan Chloe, maka apakah wanita yang tidak berperasaan dan tidak tahu terima kasih ini? Kamu orang jahat. Jangan bicara tentang ibuku seperti itu. Liam. Bagaimanapun, kamu harus percaya padaku. Orang yang mendonorkan hati kepada putra Pak Hayes pasti bukan Chloe fans. Jika aku tidak percaya pada Chloe, maka haruskah aku percaya pada kalian berdua, yang telah mengkhianatiku? Itu konyol.
Bicara soal pengkhianatan, itulah yang sebenarnya terjadi. Lagi pula, grup Wright bangkrut karena Mia. Apa katamu? Grup Wright bangkrut karena Mia? Apa katamu? Grup Wright bangkrut karena Mia. Cindy, bukankah aku bilang jangan membahas ini? Seharusnya itu rahasia, aku tidak sengaja. Cuma saja Mia tidak hanya mengkhianati Pak Wright, tapi sekarang dia juga membicarakanmu, makanya aku keceplosan. Pengkhianatan apa? Ada apa? Sebenarnya? Liam, sudahlah, biarkan saja. Oke, katakan saja. Dulu, aku tahu tentang kebangkrutan grup Wright, dan pikir itu mencurigakan, jadi aku menyewa seseorang untuk menyelidikinya. Ternyata, Mia telah bekerja sama dengan pesaing grup Wright, Queen Korporasi. Tidak hanya itu, dia menggunakan kepercayaanmu padanya untuk mencuri berkas rahasia grup Wright. Itulah bagaimana Queen Korporasi mendapat kesempatan menjatuhkan grup Wright dan membuatnya bangkrut. Kenapa kau lakukan ini padaku? Aku tidak kenal siapapun dari Queen Korporasi. Dan aku tidak pernah mengkhianatimu. Ibuku bukan orang jahat. Liam, pasti ada kesalahpahaman. Nia tidak akan pernah mengkhianatimu. Masih keras kepala? Ini adalah bukti bahwa kau mengkhianati grup Wright. Pak Queen, ini adalah berkas rahasia grup Wright. Aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Saya menantikannya. Video ini palsu. Aku tidak kenal orang ini. Liam, pasti ada kesalahpahaman. Nia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Liam, sebenarnya, dialah yang mengkhianati grup Wright, dan aku sudah lama tahu. Aku melihat betapa kau mencintainya dulu, sangat tergila-gila padanya, jadi aku tidak tega memberitahumu, takut itu akan menghancurkanmu. Nia, Pak Wright sangat mencintaimu, dan kau menusuknya dari belakang seperti ini. Bagaimana bisa kau begitu menjijikkan? Sekarang, apa yang bisa kau katakan untuk membela diri? Lupakan saja. Pikirkan sesukamu. Silakan. Apa? Sekarang tidak berpura-pura lagi? Liam, pasti ada kesalahpahaman. Diam. Videonya ada di sini. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Apa kamu tahu bahwa karena kebangkrutan grup Wright, ibuku mengalami depresi berat? Dia meninggal dalam waktu kurang dari sebulan. Sebelum dia pergi, dia masih bilang kamu gadis yang baik. Dia bilang putusnya kamu denganku pasti karena alasan lain. Dan dia menyuruhku untuk kembali denganmu, dan menjalani hidup yang baik. Ibu Wright. Dia sudah meninggal? Dan kamu masih berani berpura-pura di sini? Benar? Kamu membunuh ibuku. Jika bukan karena kamu, ibuku tidak akan pernah mati. Katakan padaku, bagaimana kamu akan membayar ini? Kamu memanfaatkan cintaku, mencuri berkas rahasia grup Wright, dan menjualnya ke pesaingku. Katakan padaku, saat kamu melakukan semua ini, apakah kamu pernah memikirkan aku sekalipun? Benar? Jawab aku. Liam, bukan seperti itu. Ibu, kamu nggak apa-apa. Leo, jangan khawatir. Ibu baik-baik saja. Liam, pasti ada kesalahpahaman. Nia tidak akan pernah mengkhianatimu. Dia sudah berbuat banyak untukmu. Kenapa dia harus mengkhianatimu? Markus, kamu masih membantunya berbohong padaku? Berapa lama kamu akan terus begini? Liam, kamu harus percaya padaku. Aku tidak berbohong padamu. Pasti ada kesalahpahaman. Bukti dan saksi ada di sana. Kesalahpahaman apa lagi yang mungkin ada? Karena aku bangkrut, kamu putus denganku, lalu kamu menjual grup Wright demi uang. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku sangat buta. Bagaimana aku bisa jatuh cinta pada orang sepertimu? Ibu, Nia, kamu tidak hanya memfitnahku, tapi kamu juga telah berbohong kepada Liam. Kamu sudah keterlaluan. Yang paling aku benci dalam hidup adalah orang yang penuh kebohongan. Hari ini, akan kutunjukkan harga dari berbohong. ibu, jangan pukul ibuku. Apa yang kau lakukan?
Tolong. Ada yang bisa tolong? Kalian ini sedang apa? Lepaskan aku, Ibu. Kau. Tamparan ini untuk semua kebohonganmu. Dan yang ini untuk berbohong pada Pak White. Ibu, kau tidak boleh memukul ibuku. Liam, kau hanya akan berdiri di sana dan biarkan mereka menindas Mia? Dia pantas mendapatkan semuanya ini. Tamparan-tamparan ini untuk membunuh ibu Pak Wright. Karena Pak Wright tidak akan menamparmu, aku akan melakukannya untuknya. Ibu, jangan pukul ibuku. Liam, bagaimana keluarga Walton bisa bangkrut? Hari ketika keluarga Walton menghinamu, mereka seharusnya tahu mereka akan membayarnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Ibuku sakit. Tolong jangan pukul dia. Pukul aku saja ya. Tolong, aku mohon jangan pukul dia. Pergi dari sini. Siapa yang kau panggil ibu? Leo. Mia. Dulu, itu karena kamu bisa akting. Sehingga Liam menurunkan kewaspadaannya di dekatmu, yang akhirnya membuat ibunya meninggal karena depresi. Sekarang, putramu mewarisi kemampuan aktingmu yang luar biasa, ya? Chloe, jangan memperkeruh suasana. Leo baru saja operasi. Kalau dia kambuh hari ini, kalian semua akan bertanggung jawab. Leo, tenang, minum obatmu. Leo akan baik-baik saja begitu dia minum obatnya. Ibu, Lihat, itu semua hanya akting. Ada apa? Pak Wright, info yang Anda minta saya gali, sudah saya dapatkan. Putra Mia lahir 4 tahun lalu. Ulang tahunnya tanggal 20 Januari. Saat lahir, dia didiagnosis penyakit jantung bawaan. Mia? Berani-beraninya kamu? Kamu benar-benar berani, sebelum tidur denganku, hamil dengan anak laki-laki lain, katakan padaku, siapa pria itu? Siapa dia sebenarnya? Bagaimanapun itu bukan milikmu. Apakah itu miliknya? Bagaimana mungkin anak itu milikku? Mia dan aku, itu tidak seperti yang kamu kira. Lalu apa? Hah? Pantasan saja. Saat anak itu mengalami kejadian itu, kamu sangat gugup. Masuk akal. Lagian, dia anak kandungmu sendiri, wajar kalau gugup. Mia, kamu tidak hanya menjual Liam demi uang. Dasar rendahan, beraninya kamu. Selingkuh dari Liam. Kamu menantang harga diri seorang pria. Kamu orang jahat. Seharusnya aku tampar kamu beberapa kali lagi. Beraninya kamu selingkuh dariku? Saat kau melihatku dulu, apa kau pikir aku hanya seseorang yang kau permainkan, orang bodoh? Mia, kamu memang keterlaluan. Ya, kau memang bodoh. Baru sadar sekarang? Bocah, akhirnya kau mau angkat telepon. Aku tanya kamu, apa kau diam-diam punya anak? Kenapa tidak bilang sama ayahmu? Apa? Bagaimana mungkin aku punya anak? Jangan pura-pura bodoh. Aku sudah tes DNA. Leo, dia anak kandungmu. Bilang padaku. Apakah dia anakku? Liam akan menikahi Chloe Vance. Tahu Chloe, dia tidak akan pernah menerima Leo. Daripada dia niaya ibu tiri, lebih baik biarkan Leo tumbuh bebas. Tidak. Leo. Mia, kondisi Leo sudah stabil untuk sekarang. Tapi kita tidak tahu, apakah akan ada masalah lain. Lebih baik pergi ke rumah sakit untuk periksa agar aman. Baik, ayo cepat ke rumah sakit. Apa yang kamu lakukan, Liam? Hanya sehelai rambut. Kenapa kamu gugup? Aku hanya tidak ingin rambut anakku
digunakan oleh orang yang punya motif tersembunyi. Ayo. Liam, apakah kamu akan melakukan tes paternitas DNA dengan anak Mia? Kecil kemungkinannya, tapi tetap kita lakukan saja. Liam, aku kenal seseorang di rumah sakit. Untuk tes DNA, aku yang urus untukmu. Baik, Liam, hasil tes DNA sudah kembali. sudah kuduga. Wanita berhati dingin seperti dia tidak akan pernah melahirkan anakku. Apa yang kuharapkan? Hei, carikan aku laporan tes paternitas palsu. Hasilnya harus menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali. Liam, tidak apa-apa. Kamu masih punya aku. Kita akan menikah besok. Setelah itu, kamu ingin berapa anak? Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Sudah waktunya melepaskan? Maaf, aku membuatmu khawatir lagi. Sayang, itu yang dilakukan seorang ibu. Mia, kenapa kamu batuk darah sebanyak ini? Terima kasih. Kondisimu sekarang parah. Aku khawatir kamu tidak punya waktu lama. Aku tahu. Melihat hasil tesmu, cukup parah. Jika kita bisa menemukan donor yang cocok, kamu mungkin masih punya kesempatan. Jika tidak, aku khawatir kamu tidak akan bertahan 3 hari. Markus, aku perlu meminta 2 bantuan darimu. Silakan. Pertama-tama, mungkin akan terjadi dalam beberapa hari. Jika kamu bisa, aku ingin kamu menjaga Leo untukku. Tentu. Jangan khawatir. Kalau itu terjadi, aku akan bawa Leo ke tempatku. Orang tuaku juga suka anak-anak. Jangan repot-repot. Kamu bahkan belum menikah. Memiliki anak di sekitar tidak baik untukmu. Apa masalahnya? Dengarkan aku, kumohon. Kalau itu terjadi, aku akan mencari pengasuh yang tinggal di rumah. Saat kamu senggang, kunjungi dia. Setidaknya pastikan pengasuh tahu bahwa Leo masih punya orang tua, agar dia tidak menyiksanya. Cukup sekali atau 2 kali sebulan. Apa itu tidak apa-apa? Tentu, tidak masalah. Markus, terima kasih. Kita terlalu dekat untuk itu. Aku dan Liam selalu akrab. Karena kamu tidak mau memberitahunya kebenaran, aku menjaga anaknya sudah sewajarnya. Maaf. Karena aku ada keretakan antara kamu dan Liam. Jangan khawatir. Saudara tidak akan terus marah satu sama lain. Jadi, apa hal kedua? Kemarin, aku menyuruh Pak Hayes menyelidiki grup raid kebangkrutan waktu itu. Dan aku menemukan Chloe Vance pasti di balik itu. Ini buktinya. Aku heran bagaimana Chloe mendapatkan rekaman CCTV kamu dan Pak Quinn saat membuat kesepakatan. Jadi dialah dalangnya selama ini. Ku dengar Liam dan Chloe akan segera menikah. Aku tidak bisa mempercayai orang seperti itu, seorang penipu, untuk menjadi istrinya. Jadi tolong,
Bantu aku memberitahunya kebenaran. Oke. Aku berjanji padamu. Juga, jangan beritahu Liam tentang kematianku. Aku tidak ingin dia khawatir. Di saat seperti ini, kamu masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya padanya? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa suatu hari nanti, ketika Liam mengetahui kebenaran, dia tidak akan menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri? Jika aku jadi kamu, aku akan memberitahunya. Jangan biarkan dia hidup dengan penyesalan seumur hidupnya. Lupakan saja. Aku lebih baik tidak mengatakannya. Aku tidak ingin dia menghabiskan seluruh hidupnya dalam kerinduan dan penyesalan. Daripada itu, aku lebih baik dia membenciku selamanya. Baiklah. Marcus! Leo, Marcus, pria kejam itu tempo hari. Apakah dia ayahku? bagaimana kamu tahu? Aku mendengar dia bicara dengan ibu dan menyimpulkannya. Marcus, ibuku sekarang benar-benar sakit. Kata dokter, hanya transplantasi organ yang bisa menyelamatkannya. Aku ingin mencari ayah untuk menyelamatkan ibu. Marcus, bisakah kamu mengantarku untuk menemui ayah? Oke. Pak Wright akhirnya menyerah pada Mia dan sekarang bersama Chloe. Ya, Chloe sudah lama menyukai Pak Wright. Cinta sejati akhirnya menang. Ibu Chloe Vance, apakah Anda menerima Bapak Liam Wright sebagai suami Anda? Dalam suka maupun duka? Dalam sakit dan dalam sehat? Untuk menghormatinya, untuk menyayanginya, dan menggenggam tangannya sepanjang hidup? Saya bersedia. Bapak Liam Wright, apakah Anda menerima Ibu Chloe Vance sebagai istri Anda? Dalam suka maupun duka? Dalam sakit dan dalam sehat? Untuk menghormatinya, untuk melindunginya, dan menggenggam tangannya sepanjang hidup? Aku. Tunggu. Saya keberatan. Marcus, ada apa? Marcus, hari ini pernikahanku. Apa yang kamu lakukan di sini? Liam, kamu tidak bisa menikahinya. Dia sudah berbohong padamu sejak awal. Ayah, dia pembohong besar. Jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Liam, Mia dan Marcus sudah berhubungan. Hari ini, Mia pasti mengirim mereka ke sini dengan sengaja untuk merusak pernikahan kita. Kita jangan tertipu. Siapa yang aku nikahi bukan urusanmu. Sejak kau dan Mia mengkhianatiku, kita sudah bukan saudara lagi. Liam, aku dan Mia, dari awal sampai akhir, tidak bersalah. Di antara kau dan dia, ada kesalahpahaman yang besar. Jika kau tahu kebenarannya, kau pasti akan menyesali apa yang kau lakukan sekarang. Ya, ayah, kau benar-benar salah paham sama ibu. Ibu benar-benar sayang padamu. Apa kau pikir aku masih akan percaya padamu? Kau datang ke sini hari ini untuk apa sebenarnya? Jika itu untuk memisahkan aku dan Chloe, maka kau bisa pergi dari sini sekarang juga. Ya, Marcus, aku sarankan kau berhenti membuang-buang waktu. Liam, bagaimana jika aku bilang orang yang sebenarnya menyebabkan kebangkrutan grup Wright adalah Chloe? Apa? Apa? Aku dengar beberapa hari yang lalu bahwa Mia yang membuat grup Wright bangkrut. Sekarang Marcus bilang itu Chloe. Apa yang sebenarnya terjadi? Chloe, sebenarnya ada apa? Marcus, berhenti berbohong. Bagaimana mungkin aku menyakiti Liam? Lagi pula, bukankah aku sudah menunjukkan padamu video pengawasan Mia dan Pak Quinn itu hari itu? Kenapa kau masih memfitnahku? Apa kau yakin itu video tentang Mia dan kesepakatan Pak Quinn? Tentu saja. Kalau tidak, apa lagi? Penjaga, usir dia. Liam, kebenarannya ada di sini. Apa kau tidak ingin tahu? Usir dia. Ayah,
Jika kau menonton videonya, kau akan tahu kebenarannya. Ibu tidak pernah berniat menyakitimu. Lepaskan Markus, lepaskan dia. Liam, tunggu, Ende. Liam, dia berbohong tentangku. Jika kau biarkan dia tinggal, itu akan merusak hubungan kita. Kau bersalah, itu sebabnya kau takut membiarkanku menunjukkan bukti. Lagi pula, di sini ada bukti nyata dari kesepakatanmu dengan Pak Quinn. Tidak mungkin. Apa yang harus aku takutkan? Aku hanya tidak ingin pernikahanku dengan Liam hancur karena dirimu. Markus, aku akan percaya padamu sekali ini. Jika kau berbohong lagi padaku, jangan salahkan aku jika aku melupakan persaudaraan kita. Kamu sengaja menghancurkan bukti. Liam, aku tidak sengaja. Tentu saja tidak. Kamu melakukannya dengan sengaja. Untung saja, aku tidak hanya menyiapkan USB drive. Apa maksudmu? Pak Quinn, ini adalah berkas rahasia. Grup Wright. Saya menantikan kerja sama kita. Sama-sama, Chloe. Video ini sudah dimanipulasi, itu palsu. Liam, kamu harus percaya padaku, aku tidak akan pernah menyakitimu. Dimanipulasi? Jadi, bagaimana dengan kamu dan Pak Quinn, yang merupakan sepupu? Apakah itu juga palsu? Chloe, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Tidak, bukan aku. Liam, apa kamu tidak ingat? Untuk membantumu bangkit kembali, aku bahkan memberikan putra Pak Hayes sebuah hati. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu bangkrut? Jika dia yang menyebabkan kebangkrutanku, lalu kenapa dia memberikan putra Pak Hayes sebuah hati? Karena orang yang mendonorkan hati untuk putraku bukanlah kamu. Lihat, Pak Hayes juga ada di sini. Mungkinkah yang membuat grup Wright bangkrut sebenarnya adalah Chloe? Jika mereka melanjutkan pernikahan, Pak Wright akan menikahi pembunuh ibunya. Pak Hayes, apa yang membawamu ke sini? Kenapa Pak Hayes datang sendiri? Apa yang akan kita lakukan? Jika aku tidak datang, penyelamat anakku akan menjadi orang lain. Pak Hayes, apa maksudmu? Orang yang benar-benar mendonorkan hati untuk anakku bukan dia. Dia menipumu. Lalu siapa? Aku berjanji padanya. Aku tidak akan memberitahumu. Liam, lihat, dia bahkan tidak tahu siapa yang mendonorkan hati untuk anaknya sendiri. Pasti Markus bekerja sama dengannya untuk menipumu. Pak Hayes, aku melihat catatan donasi hati milik Chloe. Jika kamu tidak mau memberitahuku siapa donor yang sebenarnya, aku tidak bisa percaya apa yang kamu katakan. Pak Hayes sendiri ada di sini. Bukankah itu membuktikan kebenaran? Ayah, ibu benar-benar mencintaimu. Dia mendonorkan hatinya dan kesehatannya memburuk. Kenapa kamu tidak percaya padanya? Pak Hayes, aku butuh kebenaran. Orang yang mendonorkan hati untuk anakmu, siapa dia? Aku pernah berjanji untuk merahasiakannya untuknya. Tapi, karena keadaan sudah sampai seperti ini hari ini, merahasiakannya tidak berguna. Orang yang benar-benar mendonorkan hati untuk anakku adalah... Kamu mau tahu? Baiklah, aku akan memberitahumu. Orang yang sebenarnya mendonorkan hati untuk anakku adalah... Mia. Mia. Itu dia. Setelah aku bangkrut, dia segera putus denganku. Kenapa dia mendonorkan hati untukku? Dia melakukan begitu banyak untukmu, dan tidak pernah memberitahumu satu hal pun. Dia bodoh yang manis. Dia pasti berbohong padamu. Pak Hayes, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu mau tahu? Kalau begitu aku akan memberitahumu semuanya. Dari awal, kamu menderita kanker stadium awal. Jika kamu menjalani operasi, kamu bisa hidup 10 hingga 20 tahun lagi.
Tapi jika kamu mendonorkan hatimu, kamu hanya punya sisa 5 tahun. Dokter juga bilang, kamu hamil 4 bulan. Kamu yakin? Apa kamu benar-benar sudah memikirkannya? Pak Hayes, aku sudah mengambil keputusan. Tapi aku perlu kamu untuk menjanjikan 2 hal padaku. Syarat apa? Sebutkan. Pertama, aku perlu kamu memberiku 3 bulan. Aku akan menjalani operasi caesar lebih awal dan melahirkan bayinya. Dokter bilang, selama aku punya 5 bulan untuk transplantasi hati, itu sudah cukup. Kamu syarat kedua adalah, Aku perlu kamu menginvestasikan 5 miliar rupiah ke dalam grup Ride untuk membantu Liam bangkit kembali. itulah seluruh ceritanya. Dia tidak ingin menghancurkan hatimu, jadi dia menyembunyikannya darimu. Itulah mengapa kamu terus salah paham padanya selama ini. Jadi, anak itu adalah milikku. Kebangkitan grup Ride semua karena dia. Kenapa? Kenapa dia begitu bodoh? Kenapa dia tidak memberitahuku? Karena dia mencintaimu. Dan ayah menyakiti ibu seperti ini. Di mana Mia sekarang? Di mana dia? Katakan padaku. Mia di mana? Liam, Dia. Di mana dia? Bilang. Bukankah kau bilang dia mencintaiku? Kenapa dia tidak datang ke pernikahanku? Karena ibuku, dia tidak bisa datang. Maksudmu dia tidak bisa datang? Apa yang terjadi pada ibumu? dia menderita kanker stadium akhir. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Ibuku sakit parah. Kata dokter, dia akan pergi ke surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Biarkan dia menemanimu malam ini. Biaya layanan, aku yang bayar. Pak Sullivan adalah tamu kehormatanku. Layanilah dia dengan baik. Minum. Kamu tidak mau minum? Apa karena aku tidak membayarmu? Benar? Baiklah. Aku akan membayarmu. Apakah itu cukup? Berani-beraninya kau masih di sini? Pura-pura, ya? Kau yang membunuh ibuku. Jika bukan karena dirimu, ibuku tidak akan pernah mati. Katakan padaku, bagaimana kau akan membayar ini? Dia begitu banyak berbuat untukku. Dan aku sangat mempermalukannya. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Ayah! Ayah, tolong selamatkan ibu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa ibu. Tolong selamatkan dia. Ayah, ibu bilang ayah adalah orang yang sangat baik. Dia sangat mencintai ibu, dan dia juga mencintaiku. Namaku Leo Wright, ayah yang memberiku nama ini. Leo Wright? Dia ternyata memakai nama itu. Mia sangat mencintai Leo, tapi aku terus salah paham kalau Leo adalah anak orang lain. Betapa hancur hatinya pasti. Ayah, ibu sering menangis diam-diam di malam hari. Dia bilang, dia rindu ayah, tapi dia takut mengganggumu. Jadi dia terlalu takut untuk menemuimu. Jadi setelah kita berpisah, seperti inilah dia hidup, dan aku membencinya selama 4 tahun penuh. Ayah yang ibu bicarakan itu sangat baik. Bisakah kau selamatkan ibu? Aku mohon padamu, tolong selamatkan ibuku. Tolong selamatkan ibuku. Tolong, aku mohon padamu. Liam, Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Liam, saat kau tahu kebenarannya, kau pasti akan menyesalinya. Baiklah, akan kutunggu hari itu.
Aku menyesal. Aku sangat menyesal. Leo, aku pasti akan menyelamatkan ibumu. Pasti. Iya, Liam, bagaimana denganku jika kau pergi? Pergi? Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Jangan pergi. Liam Wright, aku akan membuatmu menyesali ini. Mia, maafkan aku. Aku datang untuk menebus kesalahanku padamu. Itu Ibu Brooks. Dia benar-benar bodoh karena cinta. Ku dengar demi orang yang dicintainya, dia rela mendonorkan hatinya untuk mendapatkan dana. Terus, beberapa hari lalu, pria yang dicintainya membawa tunangannya ke rumah sakit dan mempermalukannya. Bahkan orang asing sepertiku saja marah melihatnya. Memegang pinggangnya, kau sebut itu membantu? Di depanku, kau berani mesra begini? Di belakangku, apa kau sudah berciuman? Sudah menyentuh? Sudah tidur bersama? Liam, jaga mulutmu. Apa? Kena saraf? Kau marah? Seberapa putus asa kamu? Seputus asa itu untuk seorang pria, kenapa tidak kau jual diri saja? Mia sudah berbuat begitu banyak untukku, tapi aku salah paham sepenuhnya dia dan Markus. Saat dia mendengar ucapanku, betapa sakit hatinya pasti. dokter! Leo, Dokter! Ya, dialah dokter yang bisa menyelamatkan ibu. Ayah, tolong biarkan dokter menyelamatkan ibu. Dokter, kau pasti punya cara menyelamatkan Mia kan? siapa kamu? Aku suami Mia. Biarkan aku lihat. Aduh, sakit. Maaf, aku akan pelan-pelan. Semua ini salah Liam. Hanya demi wanita itu, Mia, dia meninggalkanku di altar dan mempermalukanku. Jika aku bertemu dia lagi, aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Chloe, Liam, ayo kita lihat. Suami macam apa kamu? Istrimu sudah sakit selama 4 tahun, dan ini pertama kalinya kamu ke rumah sakit. Kamu bahkan lebih tidak peduli padanya daripada seorang anak. Dokter, jangan salahkan ayah. Ayah dan ibu ada kesalahpahaman. Jadi, ayah tidak tahu kalau ibu sakit. Leo? Ini salah ayah? Ini ayah. Yang tidak sadar ibu tidak sehat? Apa yang ingin kamu tanyakan? Ibu Brooks. Tanpa donor yang cocok, dia hanya punya beberapa hari lagi. Maksudmu, Mia masih bisa diselamatkan? Kondisinya. Dia tidak hanya perlu transplantasi organ, tetapi juga transfusi darah total. Tapi donor sangat langka, dalam beberapa hari saja, bagaimana mungkin kita menemukannya? Mungkin. Bersiaplah untuk yang terburuk. Dokter, tolong selamatkan ibuku. Aku tidak ingin ibu pergi ke surga. Tolong? Bagaimana jika aku bersedia? Kamu bersedia? Apakah Anda bersedia mendonorkan organ dan darah kepada Ibu Brooks? Ya. Aku berutang padanya. Asalkan bisa menyelamatkannya, aku bersedia melakukan apapun, Bahkan jika itu mengorbankan nyawamu? bahkan jika aku mati. Kalau begitu, kita bisa mencobanya. Oke. Ayo lakukan operasinya besok. Ayah, jika ayah menyelamatkan ibu, apakah ayah akan baik-baik saja? Leo? Ayah sayang ibu. Apapun yang terjadi, ayah harus menyelamatkan ibu. Leo ingin... Ibu dan ayah baik-baik saja, dan keluarga kita tetap bersama dan bahagia. Ayah akan berusaha sebaik mungkin. Aku tidak pernah menyangka Liam sungguh akan bersedia mati demi wanita itu. Pak Wright benar-benar sangat mencintai Mia. Dia benar-benar mencintainya. Chloe, mungkin kau sebaiknya menyerah saja. Kau tidak bisa dibandingkan dengan Mia. Tidak bisa dibandingkan? Terserah. Saat Liam meninggalkanku di pernikahan,
Aku tahu. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Jadi apa yang akan kau lakukan? Biarkan saja begitu? Menyerah? Tidak mungkin. Aku akan membuat Liam membayar perbuatannya. Dan menyesal seumur hidup. Maksudmu? Ya. Nia. Ini jimat Leo, kan? Bagaimana bisa sampai di sini? Apa? Jimat Leo. Iya, aku menemukannya di lorong. Markus? Pasti ada sesuatu yang terjadi pada Leo. Tidak seserius itu. Anak-anak memang pelupa. Wajar kalau kehilangan barang. Jangan khawatir. Kesehatan Leo lemah. Aku mendapatkan jimat ini khusus untuknya. Dia memakainya sejak kecil. Dia tidak pernah melepasnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Panggil polisi. Panggil polisi sekarang. Tapi sepertinya aku benar-benar melihat Leo hari ini. Jangan panik. Aku akan memeriksa rekaman CCTV. Ketemu. Chloe membawa Leo. Apa yang dia inginkan? Leo? Tidak. Aku harus menyelamatkan Leo. Aku akan pergi denganmu. Jika kamu tidak menjawab sekarang, begitu kamu di meja operasi, kamu mungkin tidak akan pernah turun dari meja itu. Chloe, kenapa kamu menelepon? Liam, aku punya anakmu. Jika kamu tidak ingin dia terluka, datang ke atap rumah sakit. Sekarang juga. Jangan bertindak gegabah. Aku sedang dalam perjalanan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Diam. Katakan satu kata lagi, dan aku akan tekan tombol ini sekarang dan meledakkanmu berkeping-keping. Apa yang terjadi? Kenapa mereka menculik anak kecil? Lihat, lihat. Dia punya bom yang diikat di tubuhnya. Ya Tuhan, itu sangat menakutkan. Tidak, aku harus telepon polisi. Ibu, jangan ke sini, dia jahat. Chloe, apa yang kau mau? Lepaskan Leo. Kau pikir kau bisa menyuruhku? Tolong, lepaskan dia. Lepaskan dia. Aku akan menggantikannya. Oke? Ibu? Baiklah, aku setuju. Kau, berhenti di situ. Ambil satu langkah lagi. Dan aku akan bunuh dia sekarang. Markus, jangan bergerak. Aku pergi. Oke, aku tidak akan mendekat. Ibu, dia... Ibu! Ibu! Leo, jangan takut. Ibu datang. Lepaskan Leo. Aku. Kapan aku pernah bilang akan melepaskannya? Tapi kau berjanji. Ya, aku berubah pikiran. Apa yang kau mau? Jangan terburu-buru. Pertunjukannya akan segera dimulai. Liam, akhirnya kau di sini. Chloe, apa yang kau lakukan? Lepaskan mereka. Tentu saja tidak. Pertunjukannya dimulai sekarang. Apa yang kamu mau? Apa kamu tidak suka wanita ini? Bukankah karena dia kamu meninggalkanku di pernikahan? Bahkan untuk menyelamatkan nyawanya, kamu memberinya transfusi darah dan transplantasi organ. Liam? Liam tahu segalanya. Ya, Ibu. Ayah tahu segalanya. Bagaimana tepatnya aku lebih buruk dari wanita ini? Dalam latar belakang keluarga, dalam penampilan, dia lebih rendah dariku dalam segala hal. Apa yang kamu lihat darinya? Wanita kejam sepertimu, apa hakmu untuk dibandingkan dengannya? Liam. Chloe sedang kehilangan kendali sekarang.
Jangan memaksanya. Atau akan berbahaya bagi Mia dan Leo. Chloe, apa yang akan kamu lakukan? Jika aku bisa, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Apa yang aku inginkan? Aku pewaris keluarga fans. Apa yang kurang dariku? Tidak ada. Tapi di hadapanmu saja, aku kalah total. Kamu? Kamu ingin aku menikahimu? Tidak, 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 tidak. Aku tidak menginginkan itu lagi. Aku tidak akan merendahkan diri pada pria yang matanya penuh dengan wanita lain. Lalu apa yang harus dilakukan agar kamu melepaskan mereka? Aku tahu. Kamu mencintai Mia. Kamu bahkan mati untuknya saat ini juga. Tapi, jika aku membuatmu memilih antara dia dan putramu, siapa yang akan kamu pilih? Kamu benar-benar membuatnya memilih di antara keduanya? Benar, aku membuatnya memilih di antara mereka. Satu adalah wanita yang paling dia cintai. Yang lainnya adalah putranya sendiri yang baru dia ketahui. Liam, siapa yang akan kamu pilih? Liam, jangan khawatir tentang aku. Aku sudah sakit parah. Selamatkan Leo. Tidak, bunuh aku saja. Jangan sakiti ibuku. Liam, kamu masih belum memilih? Jika kamu tidak segera memilih, aku akan memilih untukmu. Selamatkan Leo. Liam, selamatkan Leo. Mia, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Chloe, hentikan ini sekarang, dan aku masih bisa melupakan masa lalu. Melupakan masa lalu? Bagaimana kau bisa mengatakan itu dengan begitu mudah? Sejak kau meninggalkanku di altar pernikahan, aku jadi bahan tertawaan seluruh kota. Tidak ada jalan kembali bagiku sekarang. Pilih sekarang. Berhenti. Aku akan memilih. Jadi kau sudah memutuskan? Siapa yang kau pilih untuk mati? Aku pilih. Tidak. Bukan Liam. Selamatkan Leo. Selamatkan Leo. Selamatkan Leo. Kamu pilih Mia. Maka kamu akan mengucapkan selamat tinggal pada anakmu. Tidak. Tunggu, aku belum memutuskan. Chloe. Aku sadar aku masih suka kamu. Kamu suka aku? Kamu tidak suka Mia lagi? Ya, kamu sangat mencintaiku. Kenapa aku tidak memilihmu? Jadi kita. Kamu berbohong padaku. Liam, polisi. Jangan tangkap aku. Liam, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Siapa yang akan kamu biarkan mati? Aku memilih untuk membiarkanmu mati, masuk penjara dan perbaiki dirimu. Liam, apa kamu benar-benar sudah memutuskan? Jika kamu menjalani transfusi darah dan transplantasi organ, bagaimana jika mereka tetap tidak bisa menyelamatkannya? Aku berutang banyak padanya. Bahkan jika hanya 1 dari 10.000 kemungkinan, aku tetap ingin mencoba. Operasi ini sangat berisiko. Kamu memiliki 90% kemungkinan untuk menjalani operasi dan tidak pernah kembali. Tidak menyesal? Tidak menyesal. Maaf. Aku salah tentangmu sebelumnya. Kita bersaudara. Jangan katakan itu. Jika aku tidak selamat dari meja operasi kali ini, jaga Mia dan Leo. Aku mengerti.
Mia, kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Markus? Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku di rumah sakit? Kamu baru saja menjalani operasi, sepertinya berjalan lancar. Oh, ngomong-ngomong. Liam pindah ke luar negeri. Jika aku tidak selamat dari operasi, kamu bilang ke Mia, aku pindah ke luar negeri. Bilang padanya untuk bawa Leo dan jalani hidup yang baik. Liam? Siapa Liam? Kamu tidak ingat Liam? 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 Liam Wright? Kepalaku sakit sekali. Mia, jangan dipikirkan terlalu dalam. Istirahat saja dulu. Ini. Sepertinya Ibu Brooks mengalami amnesia pasca operasi. Amnesia pasca operasi. Mungkin tidak mengingat itu lebih baik. Dengan begitu, dia tidak akan dihantui oleh kenangan sepanjang hidupnya. Ibu lihat. Markus bilang ini dari ayah. Ayah juga bilang dia berharap aku akan selamat dan sehat selamanya. Ayah? Ya, ibu, aku sangat kangen ayah. Tapi Markus bilang ayah pindah ke luar negeri. Aku akan sulit bertemu dengannya. Ayah. Siapa ayah Leo? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun tentang dia? Liam, meskipun Mia tidak ingat keluarga kita, dia dan Leo baik-baik saja. Aku juga akan menjaga mereka dengan baik. Jadi jangan khawatir.